Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1675, kamu akan mati dengan tragis. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Jika bukan karena dirinya melihat poster itu secara kebetulan, mungkin sulit bagi Febriansu untuk pergi dari sini dengan murni malam ini. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Dahu dan Erhu, tundukkan dia, patahkan kedua tangan dan lumpuhkan kedua kaki. Ganesh Yu berkata dengan ringan. Kedua pria kokoh di samping Ganesh Yu perlahan berdiri. Mereka adalah budak keluarga Yu, yang selalu mengikuti Tuan Muda Yu, dari kecil hingga dewasa terus begitu. Dengan bimbingan cermat dasri keluarga Yu, kekuatan mereka berdua menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan bajingan ganas itu, mereka bisa mengalahkan belasan atau 20 orang dengan satu tangan. Kamu bertindak sendiri, atau saudara kami berdua ini menemanimu bermain? Dahu tersenyum dan berkata, dengan tubuh kecil ini, satu tendangannya saja sudah bisa menendangnya sampai mati. Masih berbicara omong kosong dengannya, habisi dia dan pekerjaan selesai, saudara. Erhu bersiap-siap, sudah sangat ingin mencoba. Di kota Beijing, dia adalah orang pertama yang berani menyinggung Tuan Muda Yu. Dalam waktu 8 tahun, mereka sudah tidak bertarung selama 8 tahun, karena sejak pertempuran pertama 8 tahun lalu, Tuan Muda Yu membunuh segala pihak, dan tidak ada lagi yang bisa melakukan apa-apa terhadap Tuan Muda Yu. 10 keluarga teratas di kota Beijing, Tuan Muda Yu termasuk yang terbaik, generasi muda, dan sudah lama mendambakan musuh. Mereka mengikuti Tuan Muda Yu, makan dan minum enak, tangan mereka sudah lama terasa gatal. Kalian berdua, semuanya diserahkan kepada kalian. Bocah ini tidak mengganggap Tuan Muda Yu di matanya, harus lumpuhkan dia. Frederick Feng di samping terus berteriak. Tidak tahu diri. Thomaskin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Cari mati. Hati Dahu sudah terbakar amarah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka bersaudara seperti ini, dan Tuan Muda Yu jarang bertemu orang bodoh seperti itu. Hari ini, dia harus mati tanpa pemakaman. Dahu dan Erhu bergegas maju. Kekuatan keduanya sangat ganas. Menyerang dengan pukulan tinju berat dan menghantam dengan ganas untuk melucuti martabat Thomaskin. Tapi yang tidak mereka duga adalah tinju Thomaskin jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dengan 2 pukulan, Thomaskin langsung mematahkan jari mereka. Dahu dan Erhu menyeringai kesakitan. Tidak menunggu mereka bereaksi, tinju Thomaskin datang menghantam lagi, dan kali ini, ternyata di wajah kedua orang itu. Pong! Pong! Setelah 2 suara berturut-turut, tulang hidung kedua orang itu benar-benar patah karena pukulan Thomaskin, wajah mereka juga rusak, mata mereka muncul bintang emas, darah mengalir, dan sama sekali tidak dapat melihat jelas apa yang ada di depan, terjatuh dan tidak bisa bangun. Menjerit seperti babi yang akan dipotong. Pada saat itu, Frederick Feng tanpa sadar mundur selangkah, menarik napas dingin, orang ini, tindakannya ternyata begitu kejam. Bahkan pelindung Tuan Muda Yu bukanlah iawannya. Keterampilan yang bagus, L. Ganesh Yu menyipitkan matanya dan bergumam. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Pantas saja kamu berani berteriak di depan Tuan Muda aku ini. Tapi apakah kamu tidak merasa, kamu sedikit tidak tahu diri? Kamu menganggap dirimu terlalu penting, seperti diketahui semua orang. Di daerah-daerah ini, kamu adalah setetes air di lautan. Aku ingin membunuhmu, semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Ganesh Yu berkata dengan meremehkan. Sungguh, kalau begitu aku ingin melihat siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Thomaskin melangkah maju, langsung menendang tubuh bagian bawah Frederick Feng. Wajah Frederick Feng membiru dan meratap, orangnya langsung terdiam di tempat, mencengkeram bagian bawah,
air mata mengalir, bahkan teriakan tangisan pun tidak terdengar. Tuan Muda Yu, selamatkan aku, Tuan Muda Yu. Frederick Feng langsung berlutut di tanah, meringkuk, wajahnya menjadi sangat pucat. Sepertinya kamu bertekad untuk bertarung sampai mati denganku. Aku, Ganesh Yu, hari ini akan menemani sampai akhir. Di kota Beijing, kamu adalah orang pertama yang berani menantangku seperti ini. Ganesh Yu berkata. Mulai sekarang, aku juga akan menjadi satu-satunya. Thomas Qin tersenyum. Apa maksudmu? Wajah Ganesh Yu tenggelam. Thomas Qin berekspresi tenang. Karena mulai sekarang, kamu juga tidak akan lagi bisa berlagak hebat, kamu akan mati dengan tragis. Bab 1676 Serangan Dadakan yang Mematikan. Di kota Beijing, belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kamu adalah orang yang paling pertama. Ganesh berkata dengan santai, namun tampak jelas pada tatapan matanya bahwa dirinya sungguh ingin menghabisinya. Ketika aku berusia 15 tahun, kekuatanku sudah setara dengan para keluarga yang termasuk dalam 10 keluarga terkuat di kota Beijing. Kemudian saat berusia 18 tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku. Selama bertahun-tahun, aku telah bertemu banyak orang yang berpura-pura menggangguku. Tapi kamu begitu sangat angkuh. Dalam hidupku kamulah satu-satunya orang yang begitu berani untuk melawanku. Memangnya siapa kamu? Apakah kamu percaya bahwa merencanakan untuk menghabisi para leluhurmu sungguh adalah hal mudah untuk menghabisimu? Ganesh perlahan-lahan mendekati Thomas. Kamulah yang telah menggangguku lebih dulu. Wanitamu pun juga telah menerima akibat dari ulahmu, dia sungguh patuh melayaniku. Hahaha. Ganesh tertawa gila, dia tampak begitu angkuh. Tuan Muda Sao, bunuhlah saja. Wajah Frederick tampak penuh dengan kemurkaan, seluruh tubuhnya juga bergetar. Dia sungguh membenci Thomas, sungguh ingin menghabisinya. Matilah kamu. Ganesh pun segera menyerang, lalu memukul Thomas dengan tinjuan yang begitu kencang. Dia sungguh ingin membunuhnya, tingkahnya begitu agresif. Tuan Muda Yu begitu hebat. Tuan Muda Yu, bunuhlah dia. Dia sungguh tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Melawan Tuan Muda Yu sama saja dengan berjalan menuju ajalnya. Semua orang mencibir dan memandang rendah Thomas. Berhati-hatilah Thomas. Tatapan mata Febrian dipenuhi dengan ketegangan. Bahkan sutradara besar seperti Frederick telah dihajar oleh Thomas. Dirinya takut akan tidak memiliki koneksi dalam dunia layar lebar di masa depan. Sekarang dia telah berurusan dengan Ganesh, yang merupakan pria terhormat di kota Beijing. Dikhawatirkan kali ini keberuntungan tidak ada di pihak mereka, lagi pula mereka juga bukan berada di Provinsi Handong. Enyahlah. Thomas berkata, lalu memberikan tinjuan. Setelah itu raut wajah Ganesh tampak berubah, dia terpental jauh. Tatapan matanya terlehit seperti orang bodoh yang tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia bahkan memuntahkan darah dari mulutnya sebanyak 3 kali. Dia begitu tercengang, tidak dapat bangkit berdiri. Apa-apaan ini? Mereka semua tahu bahwa Tuan Muda Yu sangat kuat. Dia pernah menghabisi 20 hingga 30 orang seorang diri. Dia sungguh tidak tertandingi, bahkan Tuan Muda Yu merupakan keturunan keluarga Budo. Sehingga tidak ada yang meragukan kekuatannya. Di kota Beijing, dia juga dihormat. Sebagai salah satu dari 10 keluarga terkuat di kota Beijing, dia tentu bukanlah orang biasa. Sehingga secara logika, Tuan Muda Yu tentu pasti dapat mengalahkan Thomas, namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Thomas tidak hanya mengalahkan Tuan Muda Yu, tetapi juga dapat segera melumpuhkannya hanya dengan satu pukulan, sehingga ini sungguh mengejutkan semua orang. Bukankah pria ini sungguh tidak normal? Tuan Muda Yu bukanlah lawannya. Bagaimana menurutmu? Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah tahu bahwa anak muda ini memang berbakat, dia akan beraksi begitu kesempatannya tiba. Tuan Muda Yu sungguh menderita.
Tuan Muda Yu, kamu telah begitu angkuh, sehingga kamu pun tidak menyangka bahwa kali ini akan dikalahkan. Aku sungguh tidak percaya dia sungguh dapat mengambil posisi Tuan Muda Yu. Posisi keluarga Yu sungguh tidak tergoyahkan di kota Beijing. Namun, dengan hanya sedikit tindakan, bahkan seluruh Huaxia dapat lenyap karenanya. Benar, Tuan Muda Yu hebat, bahkan keluarganya lebih menakutkan lagi. Ganesh menatap Thomas dengan penuh kekesalan. Pria itu telah memukul dirinya dengan satu pukulan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Hari ini, dia benar-benar akan jatuh. Sebenarnya siapa kamu? Aku menyarankanmu alangkah baiknya jika kamu tidak melawanku. Maka kalau tidak, dewa pun tidak akan dapat menyelamatkanmu. Kamu tidak akan mampu menghadapi keluargaku. Ganesh menatap Thomas sambil berkata, lalu Thomas pun menghampirinya dengan selangkah demi selangkah. Dia terlihat tenang, namun dalam hatinya dia gugup. Khawatir bahwa Thomas tidak tahu apa-apa, hingga tidak mempedulikan keluarga Yu, lalu pada akhirnya akan menderita. Benarkah begitu? Aku sungguh ingin tahu apa yang dapat dilakukan keluarga Yu terhadapku. Tenanglah, aku tidak akan membunuhmu. Thomas tersenyum dengan tenang, namun dalam sekejap tiba-tiba raut wajah Ganesh berubah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbago.